Kapan tradisi harus ditinggalkan? Yang pertama adalah ketika tradisi itu mengandung kesyirikan. Jadi kalau ada tradisi yang mengandung pengagungan kepada selain Allah, di situ orang-orang meminta kepada selain Allah, di situ mereka melakukan pemberian sesajen-sesajen gitu kan. Ada sesajen yang disimpan di dalam perahu, dilarung kemudian ke lautan. Ada sesajen yang dari kepala sapi, kepala kerbau dibuang ke lautan. Ada orang buat sesajen, dikasihkan ke hutan. Maka seperti ini dia mengandung kesyirikan gitu, mengandung kesyirikan. Minta kepada pohon, minta kepada jin, ritual-ritual di lautan, ya, minta pertolongan kepada dewa-dewa, pada penunggu lautan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan betapa banyak orang di zaman sekarang mereka menyembelih kerbau, menyembelih ayam untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk acara-acara, untuk ritual-ritual mereka. Karena sembelihan itu hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Darah yang dikucurkan dari hewan yang kita sembelih itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bahwasanya tradisi yang mengandung kesyirikan, maka itu adalah tradisi yang layak untuk ditinggalkan. Bahkan harus dihilangkan. Yang kedua, kapan tradisi itu ditinggalkan? Itu ketika dia mengandung kebid'ahan. Ketika dia mengandung kebid'ahan. Jadi apabila suatu tradisi itu dijadikan ibadah, ada sebagian orang yang menjadikan tradisi sebagai ibadah. Jadi mereka mengumpulkan sejumlah ibadah, kemudian mereka buat ibadah baru, berinovasi dengan ibadah yang baru. Maka seperti ini juga wajib ditinggalkan. Kata Nabi SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami, kata Nabi SAW, sesuatu yang bukan darinya, maka amal itu tertolak. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka dia tertolak. Ada sebagian orang yang menjadikan tradisi seolah-olah itu bagian dari ibadah. Misalnya apa? Ada tradisi dalam sejumlah tradisi kegiatan menyambut satu Muharram begitu. Di hari-hari, di tanggal-tanggal tertentu di dalam Islam, mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Apakah dengan mengarak buah-buahan, apakah dengan melakukan pawai-pawai, maka ini seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun tahlilan, misalnya tahlilan, itu tidak ada contoh dari Nabi Alaihi Wasallam, tidak ada contoh. Tapi anehnya, ya ketika kita mengatakan untuk meninggalkan tahlilan, apa yang terjadi? Dalil yang mereka bawakan itu adalah dalil tentang fadilah tahlil. Di dalam syariat kita memang ada tahlil, ada tahmid gitu kan. Tapi tidak dikenal dengan istilah tahlilan, itu nggak dikenal. Ada sebagian yang mengatakan ini budaya, oke budaya, berarti boleh ditinggalkan, boleh. Tapi kan di masyarakat kita praktiknya berbeda. Ketika nggak ditahlilkan, kayak nguburin kucing gitu kan. Padahal ya tidak didapati pun satu riwayat dari para sahabat. Ya para sahabat itu misalnya tahlilan atas wafatnya Rasulullah, tahlilan atas wafatnya Abu Bakar gitu. Sehingga ini adalah adat yang tidak ada dalilnya, mesti ditinggalkan, mesti ditinggalkan. Kemudian kapan ya adat itu ditinggalkan? Yaitu ketika dia mengandung kemaksiatan. Kita dapati sejumlah adat kebiasaan masyarakat itu ada kebiasaan ikhtilat, campur baur antara laki-laki perempuan misalnya. Ya, di situ ada perjudian, ada minum-minuman keras. Kita dapati loh, dalam sejumlah adat, ritual itu mereka melazimkan untuk minum minuman keras dan atau mengandung kemungkaran lainnya seperti joget-joget dan lain sebagainya. Ini nggak boleh kita ikuti, yang seperti nggak boleh untuk dilestarikan gitu kan. Atau misalnya ada orang yang belakangan memang mengkritisi pakaian Islami gitu kan. Untuk apa orang menggunakan jilbab gitu kan? Budaya orang Indonesia kan wanitanya nggak pakai jilbab, pakai kebaya gitu kan, pakai konde gitu. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar wanita menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka di sini akan terlihat siapa orang yang mementingkan tradisi, siapa yang lebih mementingkan wahyu gitu kan. Ini dari sini terlihat. Di sini terlihat seorang muslimah sejati, mereka akan mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tutup aurat, pakai jilbab. Maka budaya yang membuka aurat seperti itu bagi perempuan itu adalah budaya yang mesti ditinggalkan. Karena bertentangan, mengandung kemaksiatan, bertentangan dengan syariat kita. Bertentangan dengan syariat kita. Ya.